Penolakan terhadap vaksin itu tetap ada. Iya Jadi, iya iya. ide-ide konspirasi Iya dan iya iya. kemudian bahkan masyarakat Bahkan tidak hanya di masyarakat muslim enggak, ya, di masyarakat yang non non-muslim muslim pun ada penolakan gitu betul, ya? Oh. penolakan bermotif agama. Agama, tapi kalau kita telusur ternyata, vaksin itu sendiri di histori sejarahnya itu berasalnya dari orang Islam, dari muslim itu. Itu bagaimana Dokter Rinaldi mungkin bisa Iya disampaikan ke sahabat-sahabat iya alternatif nanti bahwa iya ternyata itu bukan, dari Yahudi atau mungkin dari orang barat, bahkan dari muslim. iya Nah, ini mungkin Dokter Rinaldi bisa menyampaikan sehingga kita berharap dari, podcast ini juga bisa memberi edukasi ke masyarakat bahwa ternyata itu, vaksin itu, program vaksinasi itu adalah program orang muslim gitu. iya Itu bagaimana Dokter iya. Rinaldi? Ngobrol bareng Dokter Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Popon dalam program podcast alternatif. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kita telah hadir Dr. Muhammad Rinaldi Sufri, Master Public Health. Apa kabar Dr. Rinaldi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, beliau sebagai saat ini pakar ya, saya sebutkan sebagai pakar yang terus bergelut, melakukan, penelitian-penelitian mungkin atau mengikuti perkembangan terkait masalah vaksinasi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mungkin sahabat alternatif nanti bisa mengikuti dan, menyaksikan ya penyampaian, diskusi kita terkait tentang vaksinasi. Baik Dokter Rinaldi, kira-kira, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih itu vaksinasi Dokter Rinaldi? Baik, terima kasih Dokter Pupun. Pertama alhamdulillah sudah bisa diundang kemari, syukur Ya alhamdulillah. alhamdulillah. Eee, Setelah beberapa Sekian kali lama. tertunda ya? Iya, Ya alhamdulillah, iya. Memang topik vaksinasi ini luar biasa, Iya, jadi isu yang sangat hangat diperbincangkan. iya. Akan kita mulai ke definisinya dulu ya. Vaksinasi itu sebenarnya adalah sebuah tindakan memasukkan vaksin, atau vaksin itu bisa berupa antigen, ataupun kuman yang dilemahkan, atau kuman yang dimatikan, ataupun struktur, bagian dari kuman yang sudah mati atau yang dilemahkan ke dalam tubuh manusia ya, untuk memicu atau menstimulasi sistem imun dari seseorang. Jadi sederhananya seperti ini, eee, mmm, sistem imun seseorang Iya, itu ada 2 macam sebenarnya. Ada sistem imun, innate immunity yang pertama, dan yang kedua adaptive immunity. mhm. Innate immunity ini adalah sistem imun yang sudah ada ketika kita lahir. Alamiah dia ya? Iya, Iya, sistem kekebalan alamiah. alamiah, bentuknya tuh bisa bermacam-macam, bisa lendir di tubuh kita, mekanisme bersin, terus sel-sel fagosit ataupun sel darah putih yang Iya iya memakan kuman-kuman. iya. Nah, itu namanya innate immunity. Kemudian ada yang namanya, adaptive immunity ataupun specific immunity. Nah, specific Iya. immunity ini tidak ada langsung setelah lahir. Dia Mmm, adanya ketika tubuh ini berpapasan atau bertemu dengan sakit, bertemu dengan iya penyakit iya atau iya zat iya. asing. Jadi bahasa sederhananya, vaksin ini kita adalah mereplikasi penyakit kepada Mhm orang lain supaya badan ini mhm. mengalami experience sakit dalam gejala dan dosis yang sangat kecil. Artinya apa? Supaya dapat, nah sistem immunity tadi kan ada Mhm. 2, Iya, sistem imun, spesifik dan mhm, sistem imun, innate yang tadi. iya, Kedua ini tidak bisa berdiri sendiri dia. mhm Mereka mhm. saling, Iya melengkapi, complementary, iya, saling melengkapi sehingga, eee, sistem imun, spesifik ini mhm, baru akan iya, terbentuk kalau kita sakit. mhm, Eee anak-anak kecil itu, iya, kenapa dia sering sakit, itu mhm, sebenarnya tubuhnya kan belajar. iya, Jadi cara untuk memunculkan kekebalan spesifik ini cuma dengan sakit, yang kedua dengan vaksin. Nah, mmm, kurang iya lebih iya. seperti itu sih Ya sebenarnya menarik, vaksinasi, ya. apa namanya, tentang vaksinasi. Nah kemudian di masyarakat sering nanti ada, sebutan misalnya, vaksinasi, kemudian imunisasi itu
Bedanya gimana Dokter, Rinaldi? Ya, Heeh. sebenarnya secara umum, vaksinasi dan imunisasi itu, sedikit berbeda. Nah, vaksinasi itu adalah proses memasukkan vaksin. Mhm. Nah, imunisasi itu sendiri adalah proses tubuh muncul imun itu. Ketika Mmm, iya. jadi imunisasi itu sendiri ada 2, ada, active immunity dan passive immunity. Mhm Nah, mhm. aktif im ketika tubuh kita sudah divaksin, nah, Mhm. kan biasanya ada proses Iya antigen itu iya dia iya. merubah struktur dalam tubuh dan kemudian Mhm mhm. memunculkan antibodi. Mhm. Ketika antibodi itu muncul, antibodi spesifik terhadap penyakit itu muncul, nah, Mhm. itulah yang disebut imunisasi. Mhm Jadi sudah mhm. terimunisasi. Nah, Iya. itu kurang lebih. Ya baik, kemudian, kita lihat fenomena juga nih Dokter Rinaldi pada saat Covid ya. Ya, Pada saat Covid, masyarakat kita terutama yang, masyarakat Aceh ya gitu ya, ya, yang memang tingkat religinya agak lebih tinggi dibanding, masyarakat lain di provinsi di seluruh Indonesia. Itu pada saat akan dilakukan vaksinasi ya pada saat Covid, reaksi masyarakat tuh luar biasa. Ada yang memang langsung mau divaksin, ada juga nunggu-nunggu dan ada juga memang anti, karena menganggap ini program Yahudi gitu, ya, atau menganggap ini program pemerintah yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah sendiri pada saat itu saya lihat harus memanggil, MPU ya atau MUI atau ulama untuk mengkampanyekan ini. Dan ini menjadi sesuatu yang, sulit pada saat itu. Sementara pada saat pandemi kita berharap, imunitas dan lain sebagainya harus kuat ditambah dengan vaksin tadi, tapi di sisi yang lain ada gejolak di masyarakat bahwa, ini adalah merupakan program, Yahudi, yang program Yahudi dan barat, lain ada. sebagainya. Nah Ya, ini kira-kira bagaimana Dokter Rinaldi? ya. Baik, saya akan coba jawab, karena kebetulan saya studi di Australia tuh kurang lebih, 2 tahun, 2020 dan 2021 sempat saya mengkaji tentang vaksin hesitancy, Mhm. keraguan-raguan vaksin. Iya iya. Nah, eee, secara teoritik itu ada kurang lebih sebenarnya 7 atau 8 faktor, namun faktor utama itu, kenapa masyarakat bisa menolak vaksinasi ini secara umum dulu, ada 4. Yang pertama itu adalah misinformasi. Iya iya. Jadi informasi yang diterima Iya. itu saking luasnya informasi Mhm. yang tersedia di ruang Iya. publik dan, internet ini dengan Iya. zaman hari ini bisa langsung kita googling atau apa, masyarakat, cenderung langsung percaya dengan WhatsApp group Iya atau iya. informasi yang beredar Bahkan di itu hoax ya? iya. Heeh. Nah, itu yang pertama, Iya misinformasi. iya. Yang kedua, faktor penolakan terhadap vaksinasi itu bisa terjadi karena mistrust, Mhm. ketidakpercayaan dari masyarakat kepada otoritas atau Iya pemerintah, iya. dengan bermacam faktor. Oh, Iya apa ini, iya. tujuannya untuk oh, ini motifnya mereka mau, apa, mau bikin proyek nih vaksin Iya gitu, iya iya. ataupun macam ini pasti Mhm mereka bawa mhm. dari Cina, Iya 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 iya. segala macam motif yang Iya iya. dimunculkan, yang Iya iya ide-ide iya. yang muncul dari masyarakat yang sebenarnya nggak bisa terbukti. Yang ketiga itu ada faktor religious dan culture. Mhm. Religious dan culture ini, memang isu yang membuat masyarakat menolak adalah, Yang paling eee, kuat yang sebenarnya. paling kuat. Iya iya. Faktornya yang utama tuh kalau secara di Iya literasi iya itu iya. adalah, kalau di komunitas muslim adalah Mhm. karena ada enzim tripsin babi itu, jadi Di dalam terkait vaksin isu gitu ya? kehalalan, Iya isu iya iya iya. kehalalan. Nah, tapi ketika saya kaji kembali, termasuk ada dalam tugas, studi saya dulu, bahwa memang saya sekolah di sana, yang masyarakatnya tuh bukan muslim ya, Iya. yang memang lebih ke sekuler sih sebenarnya. Iya iya iya. Tapi, Iya. penolakan terhadap vaksin itu tetap ada. Iya Jadi, iya. eee, ide-ide konspirasi Iya dan iya iya. kemudian bahkan masyarakat Bahkan tidak hanya di masyarakat muslim enggak, ya, di masyarakat yang non-muslim non-muslim pun ada penolakan gitu betul, ya? Oh, penolakan bermotif agama, agama. atas dasar, yang pertama karena nah, ini melawan, apa namanya, melawan Tuhan, istilahnya melawan, rencana Tuhan istilahnya kalau di Iya luar iya itu. iya iya. Oh, ataupun mereka karena, mengira ini kebalik kalau kita di sini kadang Mhm. mengira ini eee, rencana Yahudi, di luar tuh mengira, ini rencana orang Islam. Bahkan itu ada grup anti vaksin tuh di Australia itu, yang isinya
itu isinya barang halal. Barang halal tuh nggak boleh disuntikkan kita. Nah, itu ada di Iya, Australia. Nah, malah kebalikan dari kita kebalikan ya? dari kita dan Iya, memang fenomena ini akan tetap ada terus. iya, Nah, itu yang ketiga, faktor culture dan, mhm, religius. Yang keempat adalah ignorance. Ignorance ini, eee, acuh acuh tak acuh, jadi nggak mhm, peduli. mhm, mhm, Dan, biasanya ini terjadi karena apa? iya. Saya lihat mungkin juga karena keberhasilan vaksinasi. Jadi, vaksinasi itu saking berhasilnya, Ada yang nggak dia senang gitu ya? bukan nggak senang, Heeh. jadi, karena penyakitnya itu tidak terlihat dan tidak kasat mata lagi di sekitar. Contoh difteri. Oh, iya, Difteri itu kan iya. kita udah jarang banget lihat. Iya, Bahkan iya. saya waktu koas dulu mungkin satu ketemu kasus. Dan Mhm, sekarang juga jarang karena keberhasilan vaksinasi. mhm, Ya, keberhasilan vaksinasi itu sendiri kadang-kadang membuat orang ignorance, "Ah, ini penyakit ini nggak ada lagi kok di sini." mhm. Mhm. Padahal bibit-bibit penyakit dan kumannya Iya, iya, tetap tetap iya. ada. Nah, itu 4 faktor utama yang, menyebabkan masyarakat menolak. Mhm. Dan, tahun 2015 WHO tuh buat penelitian bahwa Iya, iya. memang, dibutuhkan, untuk masyarakat-masyarakat yang, punya keterkaitan religius yang lebih kuat, Iya, maka iya. harus melibatkan ulama dan Iya, pemuka iya. agama untuk menjadi corong publik, dan Mmm, menyampaikan bahwa ini nggak ada apa-apa tuh sebenarnya. iya, iya. Itu sih Ya, sebenarnya. menarik ya memang, faktor religi dan culture tadi ya yang Ya, membuat masyarakat kita pada saat diumumkan oleh pemerintah akan ada vaksin, menjadi, menolak gitu. betul. Nah, tapi kalau kita telusur ternyata, vaksin itu sendiri di histori sejarah itu berasalnya dari orang Islam, dari Muslim itu. Itu bagaimana Dokter Rinaldi mungkin bisa Iya, disampaikan ke sahabat-sahabat alternatif iya, nanti bahwa iya, ternyata itu bukan, dari Yahudi atau mungkin dari orang barat, bahkan dari Muslim. iya, Nah, ini mungkin Dokter Rinaldi bisa menyampaikan sehingga kita berharap dari, podcast ini juga bisa memberi edukasi ke masyarakat bahwa ternyata itu, vaksin itu, program vaksinasi itu adalah program orang muslim gitu. iya, Itu bagaimana Dokter iya. Rinaldi? Heeh. Baik, mungkin kita balik kembali ke tahun, ya secara umum, Iya, sains dan teknologi ini memang sampai sekarang masih diklaim, bapak vaksin pertama itu adalah Edward Jenner, tahun awal 1800-an ketika dia menginokulasi seorang anak iya, laki-laki tahun 1800 mhm, dengan pustul dari sakit orang smallpox, mhm, dia suntikkan mhm, ke seorang anak-anak dan iya, akhirnya anak itu tidak, terkena penyakit smallpox. Nah, mhm, itu pertama. Namun kalau kita, kaji lebih dalam, saya mhm, coba gali, memang saya sudah dari awal, dulu saya udah punya interest, ke bidang vaksinasi dan iya, ilmu kedokteran pencegahan. Jadi saya coba cari literasi tentang kemana nih, saya nge-trace itu, jejak sejarah vaksinasi itu awalnya siapa sih yang inisiasi. Nah, ternyata memang kalau kita mau kaji lebih dalam, iya, itu, bahkan di artikel di jurnal-jurnal, iya, di artikel online itu memang menulis bahwa praktik pertama vaksinasi itu memang sebelum menjadi vaksinasi, dia sebelum jadi vaka, vaka itu bahasa Latin namanya nanah sapi, vaka. mhm, mhm, Sebelum vaka itu istilahnya itu bukan vaksinasi, mhm, dia istilahnya adalah variolasi atau mhm, mhm, inokulasi. Dan ini pada tahun 1600-an atau 1700-an, abad 16-17, itu memang di zaman Turki Utsmani sudah dipraktekkan oleh dokter-dokter di Turki Utsmani. Gimana masa cara tahunya Turki kita? Utsmani ya? Iya, Mhm, di zaman Turki Utsmani. Memang abad 15, 16 itu kan, termasuk zaman, keemasan kita mungkin sebelumnya mungkin, waktu mhm, zaman Baghdad, tapi setelah itu di Turki Utsmani kan masih kekhalifahan iya, Islam. iya, iya, Jadi, praktek, variolasi itu sudah dikerjakan, mhm, eee eee, oleh, tabib-tabib di mhm, Turki mhm, Utsmani. mhm, Nah, iya, awal vaksinasi itu sebenarnya ada kejadian sebenarnya dulu tahun, 1500-an, mhm, 1400-an, itu ada wabah, pandemi, kalau mhm, sekarang pandemi Covid, dulu ada pandemi namanya pandemi smallpox. mhm, Eee, cacar sih smallpox, pox itu kan cacar, cacar nanah. Nah, iya, iya, cacar nanah ini dia yang mengerikan adalah, eee, 50% dari penderita itu mhm, meninggal dan 50% lagi dia, selamat, tapi akan ada scar yang bikin orang tuh jadi jelek.
Itu terjadi di, Turki gitu pada Nggak saat di Turki, itu di Eropa itu wabah, di pandemi Eropa seluruh pada dunia. saat itu. Iya iya. Bayangkan Covid tahun 2019, maka kita balik ke tahun 1600 ada pandemi, smallpox. Mhm. Iya Nah, iya. smallpox inilah. Kemudian dari situlah, masyarakat-masyarakat, Mhm. baik penemu ataupun di sana itu kan pelajari gimana cara, Supaya hilang ini supaya penyakit hilang ini gitu ya? penyakit. Karena dia 50% udah pasti meninggal. Kalau udah Oh, kena anak kecil, iya. 90% pasti meninggal anaknya. Betul betul. Nah, sehingga yang terjadi, Mhm. dan pada saat itu kan belum ada antibiotik yang luar biasa, belum Mhm. ada, eee, teknologi, kedokteran yang seperti sekarang, Iya. rekayasa genetik dan segala macam. Saat itu memang mungkin pengobatannya herbal, pakai pakaian khusus, memisahkan orang dari orang sakit, Mhm. prinsip-prinsip pencegahan infeksi lah, Bang. Iya iya Nah, iya iya. sehingga, eee, akhirnya kenapa bisa terpopulerkan itu vaksinasi, sejarahnya adalah ada seorang, ibu ibu istri duta besar Inggris Mhm mhm. yang ditugaskan di Turki Utsmani. Istilahnya gini, Bang Popon jadi duta besar Inggris nih, sedang di-station-kan di Turki Utsmani. Mhm mhm. Kan itu kan pada saat itu imperialisme itu kan saling bekerja Betul lah, betul meskipun betul. waktu itu nggak perang, Mhm. tapi kan tetap ada, duta besar di setiap Iya negara. iya, betul Nah, betul. ada duta besar Inggris namanya Edward, si Edward dan istrinya ini, tinggal di Turki. Mereka itu duta besar Inggris? Inggris untuk Turki. Iya iya. Nah, dan dia melihat, Mhm. si Ibu Mary ini, ibu Mhm. bangsawan Mhm Inggris mhm. ini, dia melihat, orang di Eropa pada saat itu 400.000 meninggal dan Iya itu iya. wabah. Iya iya. Tapi ketika dia ditempatkan di Turki, kenapa kasusnya nggak banyak ya? Kenapa kasusnya sedikit? Kenapa orang-orang kebal ya? Mmm. Di situlah pertama dia lihat. Sedangkan di tempat dia rame pada Di saat itu tempat ya? dia dan dia sendiri adalah salah seorang survival. Oh. Abangnya sendiri meninggal, Bu Iya Mary iya. ini. Mary, nama lengkapnya saya lupa. Mary Kenapa di Edward Turki ini Montagu. malah bagus gitu ya? Kenapa di Turki ini case-nya sedikit mungkin? Oh, iya iya Kenapa iya. case-nya sedikit? Dan dia bertanya-tanya, dan ternyata di Istanbul itu ada praktek yang namanya variolasi. Dia Mmm. lihat, "Oh, variolasi itu seperti apa?" Dia bertanya-tanya, ternyata variolasi itu adalah nanah orang yang, sakit, ya Smallpox nanah tadi ya? smallpox tadi, Iya. kan berupa pustul ya, Iya. ada nanah, itu nanah orang yang sakit Heeh. itu dipilih dia memang, nggak orang yang mau sembuh, orang yang udah sakit 2 3 hari dan nanahnya udah matang, Diambil? nanahnya diambil, Mhm. kemudian pada saat itu belum ada metode penyuntikan. Iya iya. Jadi disayat di lengan atas atau lengan bawah, Heeh. subkutan di bawah kulit, Iya. kemudian nanah itu dimasukkan ke dalam subkutan tadi, di bawah Mmm. kulit tadi, lalu ditutup, Mmm. diperban. Itulah sejarah awal vaksin. Kita kan masukkan kuman, bahaya nggak? Kita masukkan kuman ke tempat orang Ke tempat orang yang sehat. orang yang Iya belum pernah kena. iya. Kan di sana udah ada juga metode karantina, jadi Iya iya. tetap dipisahkan orang yang sakit Sakit sama orang sama yang yang sehat. Nah, jadi orang-orang yang kalau sehat ini kita di rumah sakit ada pineri gitu ya, iya, betul ada sekali. ruang rawat yang hijau gitu ya? Yes, Heeh, betul. iya iya, Nah, jadi heeh. akhirnya untuk supaya jangan ini mewabah Mhm lagi, mhm akhirnya dipindahkanlah, eee, nanah orang yang sakit mhm ke orang yang sehat. Dan dilihat ternyata, eee, orang yang kena nanah ini, dia mhm. nggak akan kena lagi penyakit smallpox itu. Iya iya Dan iya. itu kan sudah menimbulkan, semacam kekebalan. Iya Nah, iya. tapi ada kekurangan, inilah Mhm. yang saya bilang orang Islam menginisiasi, tapi orang Barat itu menyempurnakan. Mmm. Kekurangannya adalah ada 1% dari orang yang, diberikan variolasi tadi, yang dikasih Iya. nanah tadi ke Iya bawah iya. kulit, ataupun kalau anak-anak di bawah paha, Iya karena iya. dia ototnya belum gede. Iya iya. Eee, itu ada 1% yang kemudian justru kena penyakit itu. Mmm. Nah, kan mungkin kalau di nanah itu kan, komponen mikrogram dari kuman itu kan tidak terkontrol ya. Iya iya. Kalau sekarang kan yang Edward Jenner itu kan jelas komponen kuman per berapa miligram itu jelas. Iya iya. Kita Kalau dulu masukkan mungkin terkait perkembangan alat ukur dan lain gitu sebagainya ya. sebenarnya. Jadi Iya iya. akhirnya setelah itu, Mhm. langsunglah, populer, Ibu Mary ini dia ketika selesai tugas di Turki. Turki, sebelum pulang dia nyuruh dokter pribadi, kan kalau duta besar itu ada dokter pribadi. Iya Dia iya. nyuruh dokter pribadinya belajar Mhm. teknik itu, kemudian langsung nyuntikkan anak dia yang umur 5 tahun.
Iya iya. Nah, setelah dia yakin, ketika dia balik tugas ke Inggris, Mhm. laporlah ke konsil Royal Society of Medicine-nya di Inggris Iya itu, iya. menerima audiensi dari istri bangsawan lah, istri Iya duta iya. besar, "Saya mau nunjukin nih." Dia Mhm. ngirim dia sejak di Turki dia memang udah kirimin surat Ke Inggris. ke Inggris, Mhm. "Ini ada metode nih, ini wabah di tempat kita nih bisa dikontrol dengan pakai metode ini. Jadi Iya. orang yang sehat tuh nggak perlu sakit, dan dia Mhm nggak perlu mhm. cacat dan Iya iya meninggal." iya. Nah nah, Betul betul. ketika sudah sampai di sana, ceritanya selesai tugas, Mhm. eee, orang kan masih mempertanyakan, Iya. sehingga akhirnya dia melakukan public, exhibit. Mhm. Jadi dia pamerkan, dia punya anak satu yang 5 tahun dan 4 tahun. Ada Iya anak yang iya. pertama anak laki-laki dan kedua anak perempuan. Anak perempuan ini kan belum divaksin, Iya iya. belum divariolasi lah. Iya iya. Ketika sampai di Inggris, Mhm. anaknya lah sendiri yang dia tunjukkan ke depan semua dokter kerajaan Inggris, Mhm. "Ini anak saya, Mhm. ini dokter pribadi saya, dia udah belajar, silahkan Bapak lihat gimana metodenya kita tunjukkan." Mhm. Kemudian divariolasilah anaknya, Mhm. baru setelah 5 atau 10 hari, Mhm. si anak tuh disuruh main ke bangsal orang sakit, Mhm. nggak kena dia. Bener kan terbukti. Jadi Mhm. memang kadang kala, ini saya melihat ada fenomena bahwa dibutuhkan kemampuan, apa, politik ya, ada intervensi politik Iya iya kadang-kadang di iya. dalam kesehatan. Betul. Karena, secara histori saya lihat di artikel itu memang saya pelajari, agak dalam saya pelajari, ada dokter di Yunani kirim surat, dokter dari Italia kirim surat bahwa ada praktek variolasi yang bisa kita gunakan, mereka ngirim ke Inggris lah. Iya Tadi iya. dokter Giacomo, saya lupa juga namanya, mereka ngirim surat sebelum Bu Mary ini udah kirim dia, Dikirim surat. surat ke istilahnya ke konsil kedokteran, yang maksudnya yang menentukan bahwa terapinya ini, untuk Mhm. seluruh kiblat kedokteran dunia pada saat itu. WHO-nya pada saat itu Iya, mungkin ya? kurang Heeh. lebih Iya. waktu itu selalu. Mhm. Tapi di-ignore padahal itu dokter dokter juga loh, Iya iya. dan non muslim juga, Iya dan nggak iya. ada, ya itulah dia nggak ada kepentingan Oh, iya apa-apa iya istilahnya iya mungkin, iya iya iya. dan dia mencoba, "Ini lagi ada pandemi, saya mau coba kasih saran bahwa di Turki ada gitu." Iya. 3 kali dikirim surat dari sejawat dokter yang di Turki dan Yunani dan Italia itu ke Mhm. Inggris, Iya. nggak berhasil. Tapi Mhm mhm. ketika Bu Mary ini dia pulang, dia tunjukkan, praktekkan, "Oh ini Berhasil. boleh di-ACC." Maksudnya di ACC Mmm. bahwa, "Oh ini sekarang kita galakkan ini jadi Iya program iya. pemerintah Inggris." Mhm. Nah, dari situlah ketika sudah populer, Iya. mulailah dia merebak ke Eropa, ke Amerika, ke negara. Iya iya. Kan Inggris tuh banyak negara Betul jajahan dia. betul betul betul. Nah, dari situlah Baru kemudian berkembang gitu ya? berkembang dia vaksinasi. Nah, dia termasuk seorang promotor Bu Mary ini tadi. Tapi seiring berjalan yang berkembang seolah-olah, pola vaksinasi dan lain sebagainya tadi berasal dari Inggris dan lain Inggris, padahal dimulai di eee, Turki, dan itu Turki orang Utsmani ya? sudah rutin, dan itu mungkin karena saking rutinnya menganggap itu biasa gitu. Mhm. Nah, kemudian ada, kejadian transfer teknologi. Jadi kan, ketika sudah berhasil, ini Royal Iya iya. Society of Medicine, ini mereka harus pergi ke Turki untuk mempelajari itu. Dan itu Mmm. ada transfer teknologi dari Turki Utsmani ke Inggris, Ke Inggris. ke Iya iya imperialisme iya iya. Inggris, Iya iya. Kingdom of Britain. Mhm Nah, mhm. pada saat itu yang menjadi penguasa dunia lah kurang lebih. Di situlah kemudian berkembang berkembang, jadilah yang dikenal di dunia adalah Edward Jenner. Edward Mmm. Jenner ini sebenarnya dia hanya melanjutkan aja. Iya Si iya. Pak Edward Jenner ini dia ngitung dosisnya, oh orang sakit smallpox butuh, dosis, eee eee, kumannya 3 cc misalnya atau Mhm berapa, mhm. dia ngatur dosisnya aja. Oh, Dosisnya untuk tadi ya? orang dewasa Sekian mungkin cc perlunya gitu? segini nanahnya perlu dimasukin. Iya Sama iya. dia mungkin ngubah, nggak dia sayat sebesar Mhm. itu, tapi dia udah Mhm. mulai pakai jarum suntik Betul ke betul. dalam muscle, sebelumnya subkutan dimasukin ke Iya dalam, iya. otot. Nah, itu teknologi pertamanya sebenarnya. Tapi sayang banyak masyarakat kita yang, ya taunya itu, Ya Yahudi gitu. padahal padahal itu warisan peradaban Islam Mhm. yang, ya mungkin kita menutup mata ataupun ya informasinya nggak tersampaikan mungkin. Betul betul. Nah, Nah menarik ini Dokter, Rinaldi terkait, vaksinasi tadi sejarah ya. Bahkan kita melihat di beberapa data itu di, media sosial berkembang ada sertifikat vaksin, yang bertulisan Arab kalau betul saya sekali, tidak salah di betul.
Turki dan itu memang sudah ada pada saat itu atau bagaimana tuh kira-kira? Ya, itu memang pada saat itu kan, mereka Turki Utsmani itu kan sudah mulai tersistem dan sudah, sangat, advance dalam pencegahan penyakit. Jadi setiap orang yang udah divaksin, Diberikan sertifikat gitu? diberikan bukti bahwa dia sudah divaksin Mhm. sehingga, eee, mungkin, teori saya tuh prediksi tuh kayak vaksin kita dulu. Jadi orang yang dengan sertifikat vaksin tuh boleh jalan ke mana-mana, bisa Iya. jadi. Bahkan di situlah kepentingan politik pemerintah tadi Iya mengambil bagian bahwa, membangun sebuah masyarakat yang sehat ya dari sisi tadi ya, iya kekuatan pemerintah ya. iya, kekuatan Bahkan kita melihat pada saat Covid, kita naik pesawat terbang nggak ada sertifikat vaksin, nggak boleh naik pesawat. iya iya Atau bahkan kita lihat ada yang aneh, ada orang yang tidak vaksin tapi punya sertifikat. Nah, ini iya juga perlu kajian ya, artinya perlu tindak lanjut oleh pemerintah, iya pada saat Covid itu saya melihat ada juga yang tidak vaksin tapi kok ada sertifikat. Nah, ini juga perlu, pemerintah artinya bila kondisi ini berulang di, peradaban atau, pada masa-masa yang akan datang, perlu menjadi kajian ya bahwa tidak serta-merta mengeluarkan sertifikat tanpa dilakukan vaksin ya. Ini pesan ya buat sahabat alternatif yang iya mungkin bekerja di pemerintahan nantinya. iya, Nah baik, Dokter Rinaldi, kemudian, menarik ya tentang vaksin ini ternyata di peradaban Islam ini sudah dimulai. iya Artinya teman-teman sahabat alternatif yang melihat ini nggak perlu ragu lagi untuk vaksin, iya bahwa ini sudah dilakukan pada era Turki Utsmani pada saat iya itu ya. iya, Nah kemudian, untuk era sekarang nih Dokter Rinaldi, untuk mhm pencegahan mhm, kira-kira, secara aktivitas kita ya setelah pandemi Covid tadi, apa sih ada rekomendasi mungkin Dokter Rinaldi, iya apa-apa saja jenis vaksin yang bisa masyarakat kita, sahabat alternatif nanti, iya, lakukan kira-kira demikian? baik. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, sebenarnya ada satu konsep yang harus saya sampaikan ke seluruh masyarakat ataupun pendengar podcast alternatif Dotopupun, Iya. bahwa, setiap intervensi, kedokteran, pengobatan, apapun itu, tidak ada yang menjamin 100%. Itu yang Iya. pertama. Jangan kemudian kita merasa, "Oh, lu nggak divaksin, lu nggak Nggak 100% kebal. kebal." Ah. Nah, yang perlu dipahami bahwa vaksin ini dia membantu menstimulasi daya tahan tubuh kita, dan daya tahan tubuh kita itu punya masa dan durasi. Ada beberapa, vaksinasi yang bisa kita ukur, ada Mhm. beberapa penyakit yang bisa kita ukur kadar antibodi dalam tubuh, sebagai contoh hepatitis B. Itu ada, pemeriksaan namanya, antibodi anti-HBs. Mhm mhm. Nah, kalau anti-HBS-nya positif dan kadarnya di atas 10, Mhm. berarti kita nggak perlu vaksinasi. Iya. Nah, jadi ada beberapa macam sesuai konteks dan kebutuhan vaksin yang perlu kita, kerjakan, yang perlu kita coba, aplikasikan. Iya. Itu kalau untuk nakes ini, Mhm. karena beresiko dan Mhm. penyakit infeksi itu banyak, itu disarankan sih untuk vaksin hepatitis. Sekarang pemerintah juga kalau nggak salah saya sudah mencanangkan, itu mungkin bisa ditanya sama Ditjen P2P, ke bidang P2P, sekarang nakes itu akan dapat vaksin hepatitis gratis. Jadi jangan sampai lewatkan, jangan sampai Yang nanti difasilitasi oleh pemerintah, difasilitasi oleh iya, pemerintah. Udah mulai di Kementerian Kesehatan Jakarta, ya? Heeh, mhm, Kementerian Kesehatan, ini kampanye Pak Budi, bahwa nakes ini akan dikasih mhm, vaksin hepatitis gratis. mhm, Yang udah jalan saya lihat di beberapa puskesmas, ada sejawat-sejawat udah mulai posting foto, udah vaksin, vaksin hepatitis. iya, Saya tanya, mhm, "Udah Dok, ini vaksin hepatitis dari pemerintah kan?" "Ya alhamdulillah." Berarti mmm, pemerintah kita udah mulai concern. mhm. Kalau dulu kan hepatitis harus beli. Mungkin belajar dari pandemi ya? Belajar dari pandemi, jangan Iya, sampai ada kejadian, dan ini kan memproteksi juga tenaga kesehatan kesehatan, kita. Nah, itu nakes vaksin hepatitis. Jadi, teman-teman yang di puskesmas, yang di rumah sakit, ketika udah sampai kampanye vaksinasi hepatitis, ya udah suntik aja. Nah, mhm, insya Allah akan memunculkan kekebalan. Kemudian untuk vaksinasi yang lain Bang, Dokter Popon, eee, sesuai dengan kebutuhan kita. mhm, Misalnya, yang mau umroh nih. mhm, Kalau dulu umroh itu, sesuai regulasi pemerintah diwajibkan, meningitis. meningitis ya? Nah, kalau sekarang, rekomendasinya adalah ya tetap
meningitis, kemudian influenza dan pneumonia. Karena sekarang Hmm. kalau teman-teman baca surat dari Kementerian Kesehatan, surat edaran kewaspadaan, Iya. itu kan ada Mycoplasma pneumonia sedang Iya 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 sedang iya. mulai. Ada edaran kemarin itu ya? Ya, Heeh. heeh. Jadi, memang, sarannya adalah yang pertama meningitis kalau mau travel ke luar negeri, apalagi ke umroh. Orang Aceh Iya iya. juga paling rame umroh kita. Iya iya, Jadi yang betul. pertama meningitis, memang nggak wajib lagi, udah jadi sunat. Kemudian, influenza dan, pneumonia. Mhm. Kemudian untuk, ibu hamil itu paling disarankan, vaksin sebelumnya itu ya, suntik TT ya? TT, Iya TT iya iya. dan juga disarankan untuk vaksin influenza. Mhm. Nah, kemudian apalagi ya, kalau untuk orang yang mau berangkat ke luar negeri, ke Afrika, nah itu Mhm. ada vaksin namanya yellow fever. Jadi Mhm, iya. macam-macam dan Tergantung kebutuhan kita tergantung nanti ya? kebutuhan kita. Tapi untuk sehari-hari saya, orang yang bekerja di kantoran atau rumah sakit, itu saya sarankan vaksinasi influenza. Kenapa? Eee, Memang, dalam setahun kalau kita vaksin itu kita lihat, angka produktivitasnya tuh meningkat. Jadi durasi sakit flu kita batuk selama setahun itu berkurang. Mhm mhm. Saya udah sampaikan tadi, nggak mungkin vaksin itu bisa mencegah 100%, Iya tetapi dia bisa mencegah, eee eee, masa sakit itu dipersingkat. Tetap kena, tapi tidak separah itu. iya. Imun kita tetap belajar. Nah, ya mungkin itu aja Dokter Popon. Sebenarnya ada begitu banyak vaksin, kalau nggak salah saya ada 28 jenis penyakit Iya yang bisa dicegah dengan vaksinasi, eee, dan itu kalau kita hitung secara ini mungkin out of iya topic, bukan ekspertise saya, iya iya. kita lihat cost yang dikeluarkan dari vaksinasi ini dengan cost yang dikeluarkan dengan untuk mengobati sakit itu akan terlihat sekali bahwa kenapa Iya pemerintah iya. ini sangat Iya menggalakkan iya. vaksinasi, Vaksinasi. terutama itu lagi imunisasi anak-anak. Saya juga, Mhm. sampaikan terus, jangan ragu untuk membawa anak ke puskesmas, Mhm ke dokter anak. mhm. Udah banyak ini sekarang fasilitas. Oh, saya mau nggak sempat nih, boleh ke sore ada Iya juga, iya. tempat-tempat teman kita, ke dokter anak yang menyediakan layanan vaksinasi dan imunisasi. Oh, Iya saya bisanya pagi atau saya mau iya. vaksin yang di-campaign oleh pemerintah, pergi ke puskesmas. Atau setiap bulan kalau saya tuh tinggal di komplek, kebetulan tiap bulan tuh ada posyandu Iya. dan ya silahkan bawa anak. Anak Silakan saya ya. sendiri tuh selalu bawa ke posyandu Posyandu. yang di Iya komplek iya gitu. iya. Wah. Ya baik Dokter Rinaldi. Ya. Nah ini Dokter Rinaldi kan salah satu ya mungkin di antara teman-teman yang menjadi, vaksinator yang tersertifikasi mungkin ya. Ya, ya. Nah kira-kira nih kalau sahabat alternatif kepengin diskusi, bertanya-tanya ke Dokter Rinaldi atau mungkin melakukan vaksin ini Iya, Dokter iya. Rinaldi. Nah kira-kira bisa ketemu di mana dengan Dokter Rinaldi nanti? Ya, kebetulan saya sampai hari ini masih bertugas di saya kebetulan pegawai negeri sipil, Iya. di Kementerian Kesehatan dan kita di sini ada UPT, Unit Pelaksana Teknis, Kemenkes, namanya, Balai Karantina Kesehatan. Balai Karantina Kesehatan. Kesehatan, kelas 1 Banda Aceh. Mhm. Nah, dulu namanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dulu yang KKP ya? ya, KKP dulu namanya ya. KKP. Kita ada unitnya tuh macam-macam, ada di Iya. bandara, ada di pelabuhan. Iya iya. Nah, kalau mau diskusi sama saya bisa nanti ke, Balai Karantina Kesehatan. Kantor kita ada di Batoh, Iya. kebetulan. Nah, kalau sore saya, kebetulan berpraktek juga Mhm. di Apotek Pulih, di Batoh. Di Batoh Di ya? Batu di seberang, Sate Apaleh Gerugo tuh, udah Oh, promosi iya iya sate. iya iya. Iya Jadi iya. di seberangnya, atau, itu saya di situ, sore. Cuma saya kebetulan karena memang menyediakan waktu ingin fokus ke keluarga juga, jadi saya Iya mungkin praktek cuma sampai sore. Jadi iya. setelah jam kantor, jam 4 saya pulang, kemudian, jam 4, jam 4:30 sampai jam 6 saya sebelum maghrib, ya saya dipraktek. Iya Habis maghrib saya pulang, gitu. iya. Iya. Baik, ini sahabat alternatif menarik sekali ya kita dari, awal tadi membahas tentang, sejarah ya, kemudian Iya. apa itu vaksin, dan ini juga menjadi pesan penting untuk para sahabat alternatif bahwa jangan khawatir ya, jangan lagi berpikir bahwa ini produk atau program Yahudi dan lain sebagainya ya. Ternyata ini sudah ada vaksin ini di masa Turki Turki Utsmani. Utsmani.
Dan mungkin sebagai penutup closing statement, kira-kira Dokter Rinaldi akan menyampaikan apa nih kepada sahabat alternatif terkait diskusi kita hari ini? Yang ingin saya sampaikan take home message-nya adalah, eee, yang pertama, vaksinasi itu adalah sebuah usaha untuk mengajarkan, eee, im sistem imun tubuh kita supaya dia bisa mengenal penyakit. Nah, sederhananya gini, eee, kalau pencuri ingin ngejar perampok, Mhm. si polisi itu dia nggak harus tahu seluruh, tubuh si perampok itu. Mhm. Kadang-kadang dia cuma butuh fotonya aja, foto si Atau perampok sidik jari atau malah. sidik jari Iya, perampok, iya. untuk dia bisa mengidentifikasi dan menangkap perampok itu. Begitu juga dengan sistem tubuh kita. Kita nggak harus sakit dulu untuk dapatkan kekebalan itu. Iya, iya. Untuk dapatkan kekebalan terhadap Iya, iya, penyakit iya, spesifik itu, iya. kita nggak harus sakit. Tapi tubuh kita Iya. bisa diajarkan dengan Untuk untuk mengenali penyakit itu. Iya. Yang kedua, tidak ada satupun pengobatan yang bisa menjamin 100%. Iya. Jadi, eee, promkes juga Iya. artinya, hidup sehat, higienis, nutrisi, olahraga, tidur yang cukup, eee, itu juga menjadi faktor yang sangat penting untuk, Iya. kehidupan, kita yang lebih sehat. Enggak kemudian karena saya juga interest saya di vaksinasi, saya menuhankan vaksinasi, enggak. Tetap kita juga cuci tangan juga harus tetap, tidur kita cukup, kita olahraga teratur, tenangkan pikiran, jangan stres. Jadi aspek kesehatan itu sangat luas. Meningkatkan imun ya, Untuk iya. meningkatkan imun. Iya, Dan iya. satu lagi yang mungkin saya lupa sampaikan tadi, ada pertanyaan yang mungkin banyak orang sering WA saya minggu lalu ada di RRI, sempat ada juga di WA, cuma nggak sempat saya jawab. Apakah ASI itu bisa menggantikan vaksinasi? Nah, ini juga sering. Ini sering ditanya oleh Sering masyarakat nih kayak masyarakat, gitu ini ya. lupa saya sampaikan tadi. Hmm. Sebenarnya, eee, imunisasi ASI itu tempatnya ada bukan di, kekebalan spesifik. Dia ada di innate immunity, kekebalan umum tadi. Jadi dia 2 sistem umum itu, dia memperkuat kekebalan innate immunity, bukan kekebalan spesifik. Iya, iya, Kalau iya, mau iya. kekebalan spesifik, imunisasi tidak bisa tergantikan. Atau kalau mau dapat itu ya udah sakit sekalian. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau kita kena penyakit itu, kita nggak parah dan meninggal gitu. Nah, itu mungkin dari saya. Satu lagi teknik. Teknik juga nggak bisa mengganti, Bang. Teknik itu nggak akan bisa mengganti Mengganti. badan tubuh kita mengenali antigen spesifik. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Semoga kawan-kawan dengan edukasi hari ini, juga bisa saya harapannya adalah, dakwah ini bisa tersampaikan ke khalayak ramai. Jadi ingin tahu bahwa ya vaksinasi ini nggak berbahaya, kita cuma ngajarin tubuh kita untuk belajar sistem imun kita supaya Iya, dirangsang iya. dan supaya tahu bahwa asal usulnya tuh bukan dari orang luar. Iya, Kalau iya, bahasa iya. Aceh, nya nata tanyucit Atau tanya sebenarnya. wasit. Nata Iya. tanyucit. Itu punya Heeh. kita sendiri, cuma mungkin karena yalah aklamasi, Iya. yang mengklaim duluan adalah mereka sehingga ya kita ya cuma dapat, kereh-kerehnya aja, Iya. cuma dapat sisa-sisanya Betul, aja. betul. Dan inilah ajakan buat peneliti-peneliti kita kaji terus apa, fenomena-fenomena di sekitar kita, apalagi, teknologi-teknologi mungkin dari peradaban yang lalu yang bisa kita tarik benang merahnya, Iya. seperti vaksinasi ini, yang sebenarnya Betul, dari betul. Turki Usmani dan peradaban Islam yang luar biasa. Ya baik, terima kasih, Dokter Rinaldi atas, diskusi ngobrol bareng Dr. Popon pada hari Siap. ini. Ya mudah-mudahan bisa terinisiasi ya dengan tema-tema menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih Dokter Rinaldi. Sama-sama, Bang. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Dr. Popon.